Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Bribda Joy Shunike dalam Kapolri Sepekan, episode 9 Agustus 2024. Polri membuat perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional terkait dengan pencegahan kasus pertanahan. Kapolri menegaskan bahwa Polri akan terus mendukung pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut mengikuti zikir dan doa kebangsaan 79 tahun kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka bersama tokoh lintas agama. Langsung saja kita simak, inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional terkait dengan pencegahan kasus pertanahan. Acara ini turut dihadiri oleh Kapolri dan Menteri ATR BPN. Pelaksanaan perjanjian antara Polri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional dilaksanakan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri ATR BPN RI Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri dan jajaran utama pejabat Kementerian ATR BPN, para kepala kantor wilayah dan kantor daerah dari tiap daerah yang ada di Indonesia. Acara ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Senin 5 Agustus 2024 sampai dengan Rabu 7 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pencegahan kasus tanah yang ada di Indonesia. Menteri ATR BPN RI Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, Kementerian ATR BPN, Polri dan stakeholder lainnya telah berhasil melakukan penanganan penegakan hukum, penyelamatan potensi kerugian negara. Menteri ATR BPN juga menegaskan, tidak ada mafia tanah yang boleh melakukan aksinya lagi. Kami laporkan dalam forum tadi bahwa selama ini apa yang dilakukan bersama dalam wadah Satgas Anti Mafia Tanah, baik Kementerian ATR BPN, Polri maupun Kejaksaan dan seluruh stakeholders lainnya telah berhasil melakukan upaya penanganan sekaligus penegakan hukum, penyelamatan potensi kerugian negara. Saya sendiri hadir di sejumlah daerah untuk mengungkap secara langsung dan mudah-mudahan langkah-langkah tegas ini memberikan pesan yang kuat kepada siapapun, jangan bermain-main dengan urusan ini. Artinya negara akan hadir, pemerintah akan kompak, solid, termasuk apa yang diperlihatkan hari ini dengan hadirnya Pak Kapolri langsung memberikan kekuatan penuh kepada kami semua untuk tidak ragu-ragu dalam menyelesaikan mafia-mafia tanah ini. Dan mudah-mudahan dengan ini keadilan akan tegak, sekaligus kita memberikan kepastian hukum agar investasi dan pembangunan di negeri kita juga tidak terganggu akibat ulah-ulah mafia tanah tadi. Di kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus mendukung Kementerian ATR BPN RI untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. Tidak peduli siapapun di belakangnya, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang menjadi program dari Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, terkait dengan masalah pemberantasan mafia tanah. Karena saya kira ini menjadi penting dan selalu menjadi masalah yang terus-menerus puluhan tahun berlarut-larut. Dan negara butuh hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu kami, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga tentunya seluruh APH akan berkolaborasi, bekerja keras bersama untuk mendukung pemberantasan mafia tanah. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa siapapun yang ada di belakangnya, kalau memang terbukti bersalah, kita gebuk sampai tuntas. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, sengketa tanah merupakan salah satu isu penting yang sering terjadi di tahun 2024. Kementerian ATR BPN dan Polri berhasil mengungkap praktek mafia tanah di 4 provinsi, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Jawa Tengah, dan berhasil menyelamatkan kerugian negara sekitar 5,7 triliun rupiah. Bapak Ibu sekalian, kita semua memahami bahwa salah satu
isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa, termasuk konflik pertanahan, khususnya yang disebabkan atau dimotori oleh oknum-oknum mafia tanah. Seperti yang tadi sudah kita saksikan secara singkat melalui tayangan video di awal tadi, di tahun 2024 ini saja, dari 80 lebih target operasi yang kami tetapkan di awal tahun, sudah lebih dari separuhnya kami ungkap. Tersangka juga sudah cukup banyak. Saya sendiri, Pak Kapolri, alhamdulillah berkesempatan hadir secara langsung dan melakukan expose pengungkapan tindak pidana pertanahan ini paling tidak di 4 provinsi. Pertama di Jawa Timur, kemudian di Sulawesi Tenggara, lalu di Jambi, dan terakhir di Jawa Tengah. Dan seperti yang dilaporkan tadi oleh Kepala Satgas Anti Mafia Tanah, dari berbagai kasus di seluruh Indonesia tadi, Kementerian ATR BPN bekerjasama dengan Polri dan Kejaksaan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 5,7 triliun rupiah, bahkan lebih. Ini sebuah pencapaian yang tidak sederhana. Sementara itu, dalam melaksanakan pengamanan di ibu kota negara di Kalimantan Timur, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan operasi terpusat Mahakam. Kapolri menegaskan akan melakukan penegakan hukum dan menindak tegas terkait permasalahan konflik lahan yang terjadi di IKN. Terkait dengan proses pengamanan di IKN, dari awal kita sudah terlibat, ada operasi pusat namanya operasi Mahakam, dan juga operasi yang dilaksanakan oleh Polda, yang tentunya ini untuk membantu, mengawal, dan mengamankan agar proses pembangunan di IKN bisa berjalan. Oleh karena itu tentunya tadi sudah disampaikan beliau terkait dengan adanya masalah-masalah yang harus segera diberikan kepastian hukum, karena ini menyangkut masalah kepastian bagi negara, kepastian bagi investasi. Tentunya beliau sedang bekerja keras dan saya kira sudah hampir selesai. Terkait dengan masalah konflik lahan yang ada, tentunya tahapannya diselesaikan dengan cara musyawarah lebih dahulu dan diberikan tanah pengganti dan sebagainya. Ini juga sedang dikerjakan. Saya kira tentunya kita Polri ikut membantu. Demikian pula apabila memang harus ada penegakan hukum, tentunya kita akan bekerja sama. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengikuti zikir dan doa kebangsaan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.